Hari ini kita akan membahas tentang persamaan dasar akuntansi. Nah, ini adalah topik yang menjadi dasar kita untuk nanti bisa membuat yang namanya setiap transaksi-transaksi di dalam akuntansi, dan juga ini menjadi dasar bagi kita untuk bisa mengatur setiap yang namanya transaksi. Nah, yang pertama kita tahu dulu apa itu persamaan dasar akuntansi, ya. Yang dimaksud dengan persamaan dasar akuntansi itu adalah sebuah konsep pencatatan yang berpasangan. Artinya, setiap perusahaan pada satu akun akan mengakibatkan perubahan pada akun lainnya. Contoh, ya, misalnya ada transaksi pembelian. Nah, di transaksi pembelian itu akan ada dua yang dipengaruhi, ya. Selain kas, ya, misalnya contoh pembeliannya secara tunai itu kas, dan kemudian akan mempengaruhi akun lain, entah itu misalnya dia pembelian peralatan, berarti yang dipengaruhi adalah peralatan. Jadi di dalam transaksi itu akan mempengaruhi dua akun yang sama, yaitu kas dan peralatan. Kalau seandainya dia melakukan yang namanya pembelian secara kredit, berarti akan ada dua yang dipengaruhi, yaitu yang namanya utang bertambah, dan misalnya nih pembeliannya itu misalnya membeli perlengkapan, berarti perlengkapannya bertambah, seperti itu. Yang kemudian yang perlu kita pahami lagi, struktur di dalam persamaan dasar akuntansi itu adalah harta sama dengan utang ditambah modal. Pahami ya, harta itu disebut juga sebagai aktiva, utang tambah modal, utang dan modal itu disebut sebagai pasiva. Jadi struktur di dalam PDA itu harta harus sama besarnya dengan utang ditambah modal. Seperti itu. Jadi hartamu adalah sebesar utangmu ditambah dengan modalmu pada perusahaan tersebut. Jadi hartamu adalah utangmu dan modalmu. Nah, kemudian untuk penggolongan daripada akun, ya. Nah, di modulnya ini lebih lengkap. Kalau di sini Ibu hanya buat sekian saja, hanya beberapa karena nanti tidak muat. Nah, intinya akun itu tadi kan ada nanti ya, kalau kita bahas lagi ada akun real, ada akun nominal. Kalau akun real itu adalah yang ada di yang namanya neraca, sedangkan akun nominal yang itu adalah akun-akun yang ada di dalam laporan laba rugi. Nah, tapi kita tidak bahas itu, kita bahas penggolongan akun tiga besar tadi, ya. Ada harta, utang, dan modal. Nah, harta itu disebut sebagai aktiva, disebut juga sebagai aset. Nah, aktiva itu nanti terbagi menjadi dua. Ada aktiva lancar, ada aktiva tidak lancar. Nah, di modul itu sudah jelas apa itu aktiva lancar, apa itu aktiva tidak lancar. Di sini Ibu tidak jelaskan supaya tidak terlalu memakan waktu. Nah, kemudian di sini ada jenis-jenisnya. Nanti kalian bisa baca lagi di sini. Nanti kalau ada yang tidak dimengerti bisa ditanyakan pada Ibu di grup kelas kita, ya. Yang namanya kalau modal, ya modal itu ya ada pasti modal internal atau modal eksternal. Jadi dia tidak terlalu terbagi-bagi, ya. Modal ya modal saja, seperti itu. Coba kita perhatikan, ini adalah mekanisme debit kredit, ya. Jadi aktiva itu sama dengan kewajiban atau utang sama dengan modal, ya. Nah, aktiva itu juga ada sisi debit kreditnya, kewajiban juga ada debit kredit, modal juga. Nah, supaya jangan nah ini kalian baca nanti, ya, ke contoh soal. Nah, perhatikan di sini katanya ada Tuan Muklis mendirikan sebuah perusahaan. Nah, transaksi pertama Tuan Muklis itu katanya menyetorkan uang 10 juta. Nah, 10 juta itu kita sebut sebagai kas. Ya, ingat ya, di dalam pencatatan akuntansi kita tidak mengenal kata uang. Uang itu diganti dengan kas. Nah, Tuan Muklis ini menyetorkan modal sebesar 10 juta. Nah, 10 juta itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk kas. Nah, perhatikan ya, makanya Ibu bilang nanti kalian harus baca lagi modulnya. Aktiva itu apa-apa saja. Nah, kas itu masuk aktiva atau masuk pasiva, seperti itu. Nah, di sini katanya modal 10 juta, berarti di satu transaksi itu akan mempengaruhi dua akun. Akun yang pertama itu adalah modal, karena dia menyetorkannya dalam bentuk modal, dan modal yang 10 juta itu dalam bentuk kas, maka akan mempengaruhi dua akun, yaitu akun modal dan akun kas.
Nah, perhatikan kas itu adalah aktiva, maka kamu buat dia di sisi aktiva. Nah, kemudian ada modal, berarti kas sama dengan modal, seperti itu. Di sebelah debit ada kas, di sebelah kreditnya ada modal, seperti itu. Lalu yang kedua, nah yang berikutnya hanya transaksi kedua di dalam perusahaan Pak Muklis itu terjadi pembelian peralatan sebanyak 5 juta, ya. Nah, di sini kalau ada kata-kata pembelian peralatan sebanyak 5 juta, ini artinya pembeliannya secara tunai. Bu, lalu gimana caranya kami tahu itu pembeliannya secara kredit? Biasanya nanti ada dikatakan pembelian secara kredit atau pembelian sebesar 5 juta dengan syarat 2/10N/30, itu artinya pembeliannya secara kredit atau dengan nomor faktur, seperti itu. Nah, berarti ini pembelian peralatan secara kredit, berarti akan ada dua hal yang dipengaruhi. Yang pertama, peralatan kita bertambah dong, karena kita beli peralatan. Lalu yang kedua, kita membeli peralatannya dengan apa? Dengan kas. Nah, di sini pertanyaan Ibu, kasmu bertambah atau berkurang? Kamu kan membeli, berarti kasmu berkurang. Nah, lihat di sini. Maka kita harus lanjutkan sampai ke bawah. Ya, jadi di harta itu nanti sudah tambah lagi akunnya, yaitu akun peralatan, karena peralatan itu adalah harta kita, ya. Nah, jadi perhatikan pada tahap kedua, ya, saldo awal kita tadi kan ada kas, ya, kas 10 juta, kemudian modal 10 juta. Nah, transaksi kedua, kas kita bertambah atau berkurang? Kas kita berkurang, maka kita buat di dalam kurung 5 juta, berkurang kas kita, tetapi di posisi harta ada yang bertambah 5 juta, yaitu peralatan. Nah, modalnya bagaimana? Tidak dipengaruhi. Jadi kalau kita lihat sisi harta dan sisi modal itu tetap balance, ya. Karena kasnya 10 juta dikurang 5 juta, sisa 5 juta. Tetapi di sebelah kas itu ada peralatan yang bertambah 5 juta. Jadi kalau ditambah total harta itu tetap 10 juta, sedangkan modal tetap 10 juta. Oke, seperti itu memahaminya. Lalu yang berikutnya, kita ada transaksi ketiga, ya. Nah, transaksi ketiga itu katanya membeli perlengkapan sebanyak 1 juta secara kredit, ya. Nah, berarti kalau kita, perlengkapan membeli secara kredit, berarti akan muncul dua akun, yaitu perlengkapan sudah pasti 10 juta, dan apalagi kita membeli secara kredit, berarti kita mengutang, berarti akan muncul akun utang. Ingat, utang itu ada di mana? Ada di bagian harta atau di bagian pasifa tadi, dia ada di dekat modal, ya. Nah, perlengkapan kita bertambah. Nah, lihat nih, perhatikan, maka muncul lagi di dalam sisi harta, muncul lagi akun baru, yaitu perlengkapan. Nah, perlengkapan kita bertambah 1 juta, ya. Kemudian di sisi pasifa, utang atau modal itu bertambah sebanyak 1 juta dengan status atau dengan keterangan utang. Nah, perhatikan ya. Jadi kas kita tadi kan 10 juta awalnya. Kemudian kita beli peralatan secara tunai, berkurang 5 juta, sisa kas kita sebanyak 5 juta. Perhatikan itu ya saldo akhirnya. Kemudian perlengkapan kan kita bertambah nih, tadi karena kita beli perlengkapan 1 juta. Kemudian tadi peralatan juga bertambah. Kalau di total harta itu berapa? Adalah 11 juta, ya. 5 tambah 1 tambah 5 berarti ada 11 juta. Lihat di sebelah pasifa, ya. Itu utang tambah modal berapa nilainya? 11 juta juga. Berarti tetap balance. Nah, transaksi yang keempat. Selama bulan itu katanya dibayar utang 500.000. Nah, kalau utang dibayar berarti akan mempengaruhi dua akun. Yang pertama utang, ya, karena kita bayar utang, berarti akan dipengaruhi adalah utang. Nah, pertanyaan saya, utangnya bertambah atau berkurang? Berkurang, karena kita bayar utang, ya. Nah, bayar utangnya pakai apa? Pakai kas, ya, nggak mungkin pakai senyuman, ya kan? Berarti utang kita berkurang, kas kita berkurang. Lihat itu di angka 4-nya, ya. Nah, kas kita di dalam kurung 500.000, kemudian di sisi pasifa utang kita di dalam kurung juga 500. Berarti kalau saldo akhirnya kas kita itu tadi 5 juta dikurangi dengan 500.000 tinggal 4.500.000. Perlengkapannya tidak ada dipengaruhi dari tadi, dia tetap 1 juta. Kemudian
turun peralatannya sebanyak 5 juta. Nah, utang kita tadi kan 1 juta, dikurangi 500.000 tinggal 500.000. Coba perhatikan, apakah masih balance? Masih. Kasnya 4.500.000 tambah 1 juta menjadi 5.500.000, ditambah 5 juta menjadi 10.500.000. Lihat sisi pasifanya, utang tambah modal 500 tambah 1 juta, nilainya tetap 10.500.000, jadi tetap balance ya. Nah, yang berikutnya kita lihat transaksi kelima. Nah, transaksi kelima ini katanya diterima pendapatan sebanyak 2.500.000. Diterima pendapatan 2.500.000. Berarti akan ada dua yang dipengaruhi ya. Yang pertama itu adalah, nah kalau di dalam PDA pendapatan itu, kita kan nanti belum ada laba rugi. Jadi pendapatan itu akan mempengaruhi yang namanya modal. Nah, jadi dari transaksi 5 ini, ketika kita mendapat pendapatan, ada dua akun yang dipengaruhi, modal dan kas, karena pendapatannya berbentuk kas. Nah, lihat di situ angka 5 di bawah saldo awal. Di bawah saldo awal kas kita bertambah 2.500.000 dan di sisi pasifa modal kita bertambah 2.500.000. Kalian tambahkan ke bawah, itu tetap balance. Transaksi ke-6 ya. Katanya pada transaksi ke-6 biaya yang dibebankan serta dibayar selama sebulan adalah 1.500.000 ya. Kita bayar beban ya, biaya. Nah, bayar biaya itu pakai apa? Pakai yang namanya kas. Nah, ingat ya, di dalam PDA yang namanya pendapatan dan biaya itu akan mempengaruhi modal, tidak muncul akun beban ya, tidak muncul akun pendapatan ya. Nah, lihat di situ di nomor 6-nya di bawah saldo awal. Kas kita berkurang 1.500.000 karena kita bayar beban atau biaya dan modal kita berkurang 1.500.000. Maka kalau kalian tambahkan ke bawah itu tetap balance. Nah, yang berikutnya itu adalah transaksi 7. Nah, katanya gini, pada akhir bulan nilai perlengkapan yang ada itu cuma 400.000. Nah, di awal tadi perlengkapan kita berapa? Perlengkapan kita 1 juta. Ternyata setelah di akhir bulan, sisa perlengkapan kita itu adalah 400. Berarti yang terpakai berapa? Yang terpakai itu adalah 600.000. Nah, 600.000 itu kita anggap sebagai beban. Ingat tadi, beban itu mengurangi apa? Mengurangi kas dan bukan mengurangi kas ya, beban itu nanti kalau ini perlengkapan dia akan mengurangi perlengkapan dan itu dianggap sebagai beban dan akan mengurangi yang namanya modal. Nah, perhatikan ya di saldo awal di angka 7 di bawahnya yang berkurang itu adalah perlengkapan kita 600.000 karena sisanya tadi katanya 400.000. Nah, kemudian yang dipengaruhi lagi adalah modalnya berkurang 600.000. Nah, kemudian transaksi nomor 7 ya. Katanya kita punya peralatan dan itu mengalami penyusutan ya. Penyusutannya itu 150 ya. Jadi berkurang nilai daripada peralatan itu. Nah, kekurangan atau nilainya itu berkurang itu dianggap sebagai beban nantinya ya. Nah, beban itu akan mengurangi modal. Kemudian Bu, apakah dia mengurangi kas? Tidak kan? Peralatan itu kita beli nih mobil, kemudian harganya turun. Itu kan tidak uang kita yang berkurang ya, tapi disebut nanti sebagai akumulasi penyusutan ya, peralatan akumulasi ya atau akumulasi penyusutan. Maka muncul nanti di sebelah peralatan itu muncul akun baru namanya akumulasi penyusutan, itu kurang di bawahnya ya. Kalian tambahin akumulasi penyusutan. Kas perlengkapan peralatan tambah akumulasi penyusutan. Nah, akumulasinya berapa? Kita buat di situ ditambah 1.500.000 ya. 150 ya, berkurang, peralatan kita nanti berkurang tapi akumulasinya bertambah. Kemudian di sebelah kiri ya, di utang tambah modal itu berkurang 150. Nanti kalian tambahkan saldo akhir di bawah itu dia tetap balance. Terakhir ya, transaksi ke-9. Nah, katanya pada akhir bulan, Pak Muklis itu mengambil uang dari perusahaan untuk kepentingan pribadi. Nah, itu disebut sebagai prefer ya. Nah, dia ngambil 750 dalam bentuk kas, maka kas kita berkurang dan itu nanti dianggap sebagai beban akan mengurangi modal. Nah, inilah dia. Jadi saldo akhirnya nanti
kas kita 4.750.000 ditambah perlengkapan ya 400, ditambah peralatan 500 dikurangi dengan akumulasi, kemudian utang kita saldonya 500 dan modal kita 950. Nanti kalian tambahkan pasti hasilnya sama. Nah, jadi kalau kita buat persamaan dasar akuntansinya secara menyeluruh, ini dia. Nah, transaksi 1 tanggal 1 itu 10 juta, modalnya 10 juta. Kemudian tanggal 2 tadi kita membeli peralatan. Nah, di kas berkurang, di peralatan bertambah. Ingat ya, kalau dalam kurung berarti dia mengurangi. Tuh. Nah, lihat sampai nanti yang di bawah, kalian coba kerjakan ini, atau kalian mau buktikan benar tidak dia balance. Pasti balance, artinya harta sama besarnya dengan utang ditambah modal. Nah, inilah persamaan dasar. Nah, kemudian ini analisisnya, nanti kalian bisa baca pelan-pelan. Karena ini analisis sudah kita kerjakan tadi ketika kita membahas transaksi itu. PDA, ya, kita nanti membuat laporan keuangan itu sebagai bentuk pertanggungjawaban ya. Nanti di dalam laporan keuangan itu ada laba rugi, kemudian ada perubahan modal, ada neraca. Kemudian laba rugi ini jenis-jenisnya, ada yang single step, ada yang multi step ya. Biasanya kalau single step itu perusahaan jasa, multi itu pendapatan di total dikurangi dengan pertama itu nama perusahaannya ya. Ini contohnya Trendy Salon, laporan laba rugi. Untuk kapan? Misalnya per 31 Desember 2020. Nah, berapa total pendapatannya? Nah, pendapatan itu kan ada pendapatan jasa, sewa, dan lain-lain. Kemudian berapa biayanya dikurangin, itulah labanya. Kalau nanti untuk modalnya, laporan perubahan modal, kita pakai yang seperti ini. Pertama sama, di atasnya itu nama perusahaan, kemudian ini laporan apa, ini perubahan modal atau ekuitas, kemudian nanti keterangan waktunya per berapa gitu ya. Nah, kemudian nanti modal awal, misalnya modal awalnya 10 juta, kemudian dia dapat laba 5 juta, kemudian diambil uangnya untuk keperluan pribadi 1 juta, berarti labanya 4 juta. Nah, modal awal ditambah laba tadi itu nanti disebut sebagai modal akhir. Nah, 4 juta tadi disebutlah nanti sebagai perubahan modal. Dan nanti neraca, ya, neraca jumlah berapa aktiva kita ya, berapa neraca itu isinya harta, utang, tambah modal. Jadi di neraca ini nanti ketahuan berapa harta kita, berapa utang kita, dan berapa modal kita. Nah, contoh seperti ini ada bengkel mobil Hadian Putra, aktiva lancarnya 2 juta, aktiva tetapnya itu 1.300.000, kemudian nanti ada utangnya 840, kemudian modalnya berapa. Nah, ini jadi neraca itu adalah laporan yang menunjukkan berapa posisi harta kita, berapa posisi utang kita, berapa posisi modal kita. Nah, hari ini untuk PDA sampai di sini. Nanti kalau kalian tidak paham, nanti kita bisa berdiskusi di grup kelas. Dan yang satu lagi Ibu pesankan, kalian harus baca dulu modulnya baru kalian tonton video ini. Nanti kalau ada yang tidak dipahami bisa kita tanyakan di pertemuan berikutnya.